I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam dan ruang lingkup ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Definisi ilmu kalam menurut para ahli. A. Menurut Al-Ijzi, ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen guna melenyapkan keraguan yang ada. Menurut ilmu Khaidun, ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang mengandung adanya argumen secara rasional untuk membela akidah iman dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah. C. Menurut Hasbi al-Siddiqi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik itu dalil nakli, akli, maupun wijdani. Yang kedua, ruang lingkup ilmu kalam. A. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk takdir-takdir Allah. B. Hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, yaitu malaikat dan Rasulullah. Dan C. Hal-hal yang berkaitan dengan hari yang akan datang, yaitu hari kiamat, akhirat, surga, dan neraka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah, muncul, dan perkembangan ilmu kalam. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah, masalah akidah atau ketuhanan masih dalam tahap yang sederhana dan juga murni. Persoalan akidah tidak keluar dari ketentuan pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Di masa ini, tidak ada pertentangan ataupun permasalahan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah seperti tentang sifat Tuhan, kedudukan sifat tersebut, apakah sifat zat atau fi'il, dan sebagainya. Mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu azali. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah suatu saat berjalan untuk mendatangi para sahabat. Di sana, para sahabat tersebut terlihat sedang memperdebatkan mengenai masalah qadar. Lalu ada seorang lelaki berkata bahwa tidaklah Allah berkata demikian. Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah SAW dan beliau berkata, apakah dengan demikian kamu disuruh? Sesungguhnya telah benar orang-orang dahulu karena bertengkar seperti ini. Mereka menjadikan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyalahkan setengahnya dari setengah yang lain. Kitab Allah diturunkan untuk membenarkan setengah akan setengahnya, bukan menyalahkan. Perhatikan apa-apa yang diperintahkan kepadamu, dan apa-apa yang dilarang maka jauhilah. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Tidak jauh dari masa Rasulullah SAW, di masa ini para khalifah juga selalu menjaga akidah keimanan sesuai yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Masih belum terdapat pertentangan mengenai akidah. Mereka menjalankan setiap perkataan dan menjauhi segala larangannya. Dikisahkan bahwa pada masa itu, Khalifah Umar bertindak atau bersikap sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Umar mendatangkan pencuri. Kemudian pencuri itu menjawabnya, telah ditetapkan qadar atasku. Umar pun memerintahkan untuk memotong tangan pencuri dan didera beberapa kali, karena pencuri telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperdebatkan masalah qadar itu. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, banyak bermunculan golongan-golongan Islam seperti golongan Khawarij, Syiah, Murji'ah sebagai akibat dari adanya kekacauan politik di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Golongan politik ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi golongan keagamaan. Golongan Khawarij mengkafirkan golongan yang lainnya. Golongan Syiah kufur terhadap orang-orang yang telah melakukan dosa besar, percaya terhadap seorang iman termasuk ke dalam rukun iman.
Sedangkan golongan Murji'ah berdalih bahwa meskipun melakukan dosa besar, jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka tetap dianggap muslim. Mereka semua saling memperkuat pendirian politiknya berkedok keagamaan. Dan yang terakhir, pada masa Bani Abbasiyah, permasalahan tentang akidah menjadi lebih kompleks di masa Bani Abbasiyah. Masalah argumen mengenai perwujudan Tuhan dan keesaannya sangatlah berbeda dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Di masa ini, permasalahan-permasalahan mengenai akidah benar-benar dipersoalkan. Adapun tokoh-tokoh mutakalimin yang terkenal hingga masa kini, yaitu seperti Wasil bin Atta, pendiri aliran Mu'tazilah, Imam Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah, dan Maturidi, pendiri aliran Maturidiyah. Pemikiran beliau yaitu mengenai wujud Tuhan, yang masing-masing dari mereka menggunakan argumentasi logika. Menurut Maturidi, ia mengungkapkan argumennya dari dalil Zaubartfard adalah sama, namun pengungkapannya yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai ilmu kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.